Muhammad Rasulullah SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Nabi kita di akhir masa kita mengharapkan syafaatnya. Amin. Kita yang hadir memang rata-ratanya wajahnya wajah seruti semua kan, wajah bergembira semua kan, karena sudah terbayang patok kuning sudah terpancang pada kesempatan sore hari ini. Izinkan saya atas nama pemerintah Kecamatan Lirik, tentunya sesuai dengan undangan dari Bapak tim PUPR persiapan patok tol yang alhamdulillah hari ini pertemuan yang sudah mulai mengerucut dari desa Seruti hampir sekitar 109 orang. Hari ini sudah mengerucut sekitar 109 orang. Pada kita yang ada di depan kita, Kecamatan Lirik, ada awalnya 7 desa yang terkena lintasan dalam, ini tetap berjalan sampai akhir nantinya. Tentunya masyarakat yang terdampak oleh lintasan tol, mudah-mudahan ini barokah semuanya, berkah, karena kita tahu tidak terduga-duga yang awalnya tanahnya nggak pernah diurus-urusi, kan? Ceritanya kalau dibeli di kedai harganya 3.000. Kalau bapak belinya di atas pesawat tentunya harganya sudah 15.000. Ya mudah-mudahan penggantiannya menengah-menengah lah Pak ya. Ya menengah lah, dari harga tidak mungkin 3.000 turun jadi 2.000, di atas itu masalah ganti rugi ya. Tak ada nanti bertanya kira-kira semeter kami dihargai berapa Pak? Belum sampai ke situ ya Pak ya. Jadi belum sampai ke situ ya, tahapan hari ini nanti sama-sama kita dengarkan. Tentunya bagi masyarakat kami Seko Lubuk Tigo ya, mudah-mudahan ini yang saya sampaikan ya angin segar, kemudian berita segar Bapak Ibu, intinya bagaimana jalan tol ini ya suka tidak suka, mau tidak mau harus berjalan. Makanya mengambil begitu aja tetap semuanya ada harganya, mulai dari mungkin tanahnya, rumahnya, tanamannya, dan juga tanaman seperti yang guru-guru sampaikan ya, tanaman ubi itu beda dengan tanaman jengkol gitu kan, atau jengkol beda dengan semuanya. Kalau Bapak dari tim semuanya tentunya nanti akan menyampaikan apa yang menjadi tugas dari Bapak semuanya untuk bisa disampaikan kepada Bapak sekalian dari Bapak-bapak tim, untuk bisa menyampaikan kepada Bapak-bapak semua warga Seruti yang ada di Kecamatan Lirik. Mungkin sebentar Pak Kabid, Pak Iwan, kepada Pak Iwan mungkin kami silakan. Ahmad yang sudah memberi kesempatan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Kami hormati Pak Camat Lirik beserta seluruh jajarannya, Pak Kades telah memfasilitasi tim persiapan warga Seruti ya, Seko Lubuk Tigo. Jadi yang sudah hadir memenuhi undangan dari tim persiapan perkira, karena saya pada hari ini bergabung di sini di kampung kedua saya, karena saya kemarin sudah saya ceritakan tahun 1975-76 saya orang Sumatera. Jadi bagaimana kita ikhlas kita mendukung proyek nasional, proyek aktivitas nasional ini, mengesampingkan kepentingan pribadi kita untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat, apalagi ini kepentingan masyarakat Sumatera dan seluruh Indonesia. Karena pada saat ini kita mendapat kepercayaan dari pusat untuk dibangun di Riau ini adalah jalan tol Trans Sumatera. Kalau tidak ada perubahan ya Bapak sekalian, mudah-mudahan ini berjalan lancar seluruhnya, yaitu sepanjang 616 km sekarang di tahap pelaksanaan. Memang di situ ada beberapa hal yang masih tahu berapa kita tanah bangunan, dan
tanaman yang dinilai berharganya itu dari tahap pelaksanaan. Nah, jadi kita sekarang ini untuk khusus di desa ini biasanya di tahap terakhir, yaitu konsultasi publik. Tadi benar kata Pak Camat, ada sebagian desa dan daerah itu bertambah, ada sebagian yang berkurang. Jadi kemarin di Liri ini mungkin ada pergeseran karena ada menyangkut di migas kita, mungkin terkena di sumurnya, di bawah tentunya ada pergeseran-pergeseran. Intinya adalah tanah kita sendiri. Nah, gitu. Seandainya nanti sudah ada patok kuning di situ, sudah ada. Jadi untuk Bapak ketahui bahwa kita Pekanbaru Rengat ini terbagi dua lagi, Pekanbaru Rengat 1, Pekanbaru Rengat 2. PPK-nya juga berbeda. Jadi seluruh panjangnya adalah sekitar 206 km. Kalau kita bayangkan panjang Camat di Liri ini semua sudah kita lalui bersama, alhamdulillah. Yang tadi Bapak sampaikan, kita berdoa setelah ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada terpapar dan sebagainya. Perencanaan pengadaan tanah, yaitu Kementerian PUPR mengajukan namanya dokumen perencanaan pengadaan tanah yang berisi luas lahan, letak lokasi dan masyarakat yang akan terkena. Itu sudah kita lalui. Jadi DPPT ini diajukan ke Pak Gubernur. Pak Gubernur mengeluarkan SK tim persiapan pengadaan tanah. Jadi kami di sini, saya, Pak Fahri, Pak Nuri, Pak Camat, Pak Kades berada di ruangan ini adalah selaku tim persiapan pengadaan tanah. Camat, Pak Kades akan terus berada di tim walaupun tim itu berganti. Nanti setelah acara ini saya tidak lagi tim persiapan ini dibubarkan dan akan selanjutnya tim pelaksanaan pengadaan tanah untuk menjaga, untuk membantu Bapak Ibu komunikasi dan sebagainya. Makanya Pak Camat, Pak Kades akan tetap masuk di dalam tim sampai penyerahan hasil. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, tetap dikawal dengan Pak Camat, dengan Pak Kades beberapa kegiatan. Jadi dulu kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian, tim persiapan mengundang namanya pemberitahuan langsung di awal pemberitahuan kepada Pak Kades dan sebagainya untuk menjadi tim untuk pendataan. Jadi setelah kita melakukan sosialisasi kemarin pemberitahuan langsung itu, maka kita memasang patok, kemudian mendata ulang kembali Bapak Ibu sekalian sudah hadir di sini. Itulah tadi salah satunya lahan atau kebun dan sebagainya kena patok warna kuning. Berapa hingga per meternya kita belum tahu. Jadi yang kita tahu sekarang di situ ada patok warna kuning. Jadi setelah sosialisasi ini tentunya bapak-bapak nanti akan ditetapkan dengan SK penetapan lokasi, namanya SK Penlok singkatannya. Jadi tadi nama desa Seruti, ini namanya SK Penlok, surat keputusan penetapan lokasi jalan tol Pekanbaru Rengat. Jadi setelah nanti SK ini ditandatangani oleh Pak Gubernur dan lampirannya adalah nama-nama Bapak Ibu sekalian dan luas lahan yang menjadi kebutuhan dari Ibu. Karena nanti ada yang satu yang punya ternyata sudah di kaplingnya. Nah itu nanti ketahuan setelah nanti di pelaksanaan. Oh ternyata si baju itu sudah dijualnya kepada si A, si B, si C dan belum dijual ke Bapak. Sepakat nih Pak, pokoknya aman Pak. Saya hubungi tim ini ya. Jadi supaya Bapak mengerti. Nah, jadi di tahap pelaksanaan nanti ada kegiatan namanya inventarisasi. Nah, inventarisasi ini karena ketuanya Bapak Kanwil BPN, nanti ada namanya Satgas A dan Satgas B. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, kembali nanti setelah ini dikumpulkan kembali di sini. Jadi yang akan merangkali ini namanya tim pelaksanaan pengadaan tanah yang diketuai oleh dari BPN. Kembali itu pertama inventarisasi. Jadi dibentuklah namanya Satgas A dan Satgas B. Tugasnya nanti akan menghitung
berapa luas tanah Bapak yang terkena, berapa yang tidak. Kemudian berapa jumlah tanaman Bapak yang terkena, berapa luas bangunan Bapak yang terkena. Atau apa lagi ya, atau mungkin ada sarang walet, berapa yang kena. Nah, gitu. Jadi tugas mereka ada satgas sosial bidang per bidang, diukur hasil dari penghitungan itu. Contoh, ada hal-hal yang menguntungkan Bapak sampaikan. Ada hal-hal yang merugikan Bapak Ibu sekalian, Bapak sampaikan. Kenapa saya sampaikan? Biar kita clear, Bapak aman dan petugas aman. Contoh, di tanah Bapak tanam 50 batang durian. Ternyata karena kecapean mungkin kandilnya ada di BPD, tertulislah dia sekitar 100 batang. Bapak wajib menyampaikan hal tersebut. Sebenarnya saya segini, ini salah nih. Sampaikan dan diperbaiki. Kemudian ada yang merugikan kita. Kita tanam 100, ternyata dihitung 75 tanaman itu. Kita sampaikan, ini bukan 75, ini 100. Kita perbaiki. Itulah fungsinya diumumkan di kantor desa, kantor kecamatan atau di tempat lokasi itu untuk mencek and recheck. Jangan sampai salah. Baik itu yang menguntungkan kita ataupun yang merugikan. Proses ini sifatnya independen. Dia punya SK dari Kementerian Hukum, ada Kementerian Keuangan dan dari BPN yang akan menilai apa yang sudah dihitung oleh satgas tadi. Jadi tugas kita adalah menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada KDPP ini. Contoh, di situ pasar kebun sekian atau tanah pasarannya berapa. Yang menjadi sangat berarti adalah transaksi yang sudah dibeli di tanah ini per meternya 200.000, itu sudah bisa dipegang. Nah, saya pengalaman kemarin di Kampar, kalau ada begitu, insya Allah di atas misalnya kan, nggak mungkin harganya di bawah itu. Nah, itulah di atas harga pasar. Kenapa saya sampai menyampaikan di atas harga pasar? Karena ada 3 Bapak Ibu sekalian yang fisik dan non fisik. Yang fisik tadi ada 3 tadi. Yang non fisik ini saya contohkan begini. Kalau saya beli tanah, sifat saya kadang-kadang untuk ini aja, untuk simpan. Saya simpan. Mudah-mudahan pada tadi kan pelebaran jalan kena tanah saya, ataupun ada orang yang beli saya jual. Tapi Bapak Ibu beli kebun tiap hari Bapak kesana, pagi sore, ngebas, panen sendiri sebagainya. Saya berani menjamin Bapak Ibu sekalian, tanah saya yang samping Ibu itu akan beda dengan Bapak Ibu yang di sebelah saya. Itu akan dilebihkan harganya daripada saya pegawai sipil. Saya kerja di kantor bupati, tanah itu udah yang nomor kesekian. Nah, itulah yang namanya non fisik. Kemudian begitu nanti dinilai, begitulah sampainya pemerintah dia berkeadilan. Kemarin di Pekanbaru Dumai terjadi, dulu ada pepatah orang tua, rajin katanya pangkal kaya, malas pangkal miskin. Luas sama, di pinggir jalan sama, cuman isinya beda. Kalau yang Bapak ini ditanamnya ubi, semua ubi ditanamnya. Kalau yang sebelah ini tanamnya durian, beternak itik dia di belakang rumah, dibuatnya rumah di situ, kolam dibangunnya. Nah, tentu kan yang tadi itu, siapa yang rajin kan pangkal kaya atau pangkal pandai. Nah, jadi setelah dilihatnya bingung dia, ini saya kok beda. Kalau beli kan biasa sama nih, ternyata karena ada faktor-faktor itulah yang diukur ini semuanya. Soalnya kami mau membersihkan nih, saya pula disuruhnya memastikan nih. Ngapa Pak? Saya bilang, iya, soalnya kalau nanti saya bersihkan sekarang percuma aja, belum dihitung, belum dianukan. Nantilah agak-agak sebulan dipelihara dengan baik, akan beda
nilainya dengan kebun yang terlantar. Nah itu aja saya sampaikan ke Bapak itu. Udah Bapak tuh manggut-manggut ya kan. Nah, kalau udah ngerti udahlah tuh saya bilang. Tak perlu ditanya kapan kami bersihkan Pak, kapan kami tebas nih Pak. Sudah nanti WA-an saya dengan dia Pak, tiap hari kapan Pak. Besok tanya antara beda nilainya dengan kebun yang terlantar. Kalau Bapak ingin kebun Bapak terlantar ya silakan. Tapi jangan protes, Pak Iwan, itu kebun saya kok agak rendah ini daripada yang sebelah. Gitu. Pelihara lah. Jadi intinya bagaimana Bapak Ibu memelihara kebun itu, perlakukanlah itu dan sebagainya. Terus apa semuanya itu. Nah jadi gitu Pak ya. Nanti setelah dinilai oleh KJPP appraisal ini akan diumumkan nanti yang akan menerima adalah ini orang-orang yang namanya tercantum di dalam. Kalau sekarang oke lah, bisa diberi kuasa kan. Nanti apabila nanti sudah ke tahap pelaksanaan, apalagi sudah sampai ke nanti kita membuka rekening dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang bersangkutan lah yang hadir karena atas nama yang bersangkutan. Kemudian ada fenomena lagi, seandainya yang punya tanah ini orang tua kita dulu udah lama dia meninggal misalnya atau keluarga kita, yang perlu dipersiapkan adalah 3. Pertama, surat kematian daripada yang bersangkutan, kemudian surat keterangan ahli waris. Sudah dibuat surat keterangan ahli waris. Yang ketiganya adalah surat keterangan kuasa ahli waris. 9 ahli warisnya tak mungkinlah 9 dibuka rekeningan. 1, 7 lah 1. Merebuk 7 1. Kemudian ada hal-hal yang menyangkut persengketaan keluarga, tolong dimusyawarahkan. Dia beratas tanahnya silahkan ambil duit. Tapi kalau ada musyawarah dari kedua belah pihak, adalah kita bukan berperang kan ada pihaknya. Nanti diumumkan dan Bapak setuju, Bapak langsung buka rekening. Misalnya di sini, nanti di belah kanan saya ini ada bank. Dan sampai saat sekarang bank itu belum ditunjuk. Jadi jangan sampai ada di daerah lain sudah buka rekening Pak. Dikoordinir oleh ketua kaplingan tanah membuka rekening di salah satu bank. Saya bilang siapa yang menyuruh? Saya sendiri, kami tim persiapan belum tahu bank mana yang itu. Kadang-kadang ini ya yang perlu kita bersifat bijaksana ya, bijaksana. Nah, jadi kemarin perlu kami sampaikan. Buka rekening nanti akan dibukakan di sini dan Bapak tidak perlu ke bank yang datang ke sini. Pembebasan lahan baru serahkan hasilnya kepada Kementerian PUPR. Nah, jadi yang sekarang ini Bapak Ibu sekalian perlu kami jelaskan. Sekarang apa yang harus kita perkuat di tim persiapan ini sehingga pelaksanaannya nanti akan berjalan dengan lancar, cepat. Yang tempat jamaah ini tahu kita berapa diganti sebagainya, ganti untung lah ya. Nomenklaturnya Bapak ada kerugian ya diganti dulu, patok kuningnya ada. Oke. Kemudian kita lihat surat tanah kita lagi. Apakah yang bersangkutan masih hidup atau yang bersangkutan sudah meninggal? Kalau sudah meninggal yang tadi ya harus dipersiapkan 3 tadi. Surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, surat keterangan kuasa ahli waris. Yang kedua, nanti Bu sabar ya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak harus menguasai tanah Bapak. Karena kemarin di Pelalawan kami ya jadi kambing hitam atau kambing putih nih Pak? Kambing hitam ya. Apa dibilang sama Pak Camat? Pak Camat, itu tim persiapan tuh kok saya enak-enak aja membersihkan lahan saya. Mentang-mentang kena tol, orang tuh boleh dibersihkannya lahan saya. Saya bilang, mana ada tim saya Pak yang membersihkan lahan Bapak, jadi kami nggak tahu. Saya bersangka bahwa tanahnya itu pasti sengketa. Karena mungkin orang lain yang bersihkan. Selama ini kan dia tak pernah, mana tanah aku ini ya dibersihkannya lah. Nah, kebetulan ini tanah Bapak itu kalau tak pernah didatangi kan bersihkan lah.
Saya bilang, kok tim persiapan? Nah, dia bilang, tidak, usaha kami terdekat. Mana tahu Pak ya, lokasi tanah Bapak Ibu mana tahu. Ke tahap pelaksanaan. Nah, jadi saya berharap ini yang terakhir dari sini, mudah-mudahan kita. Tapi gajinya harus ganti. Saya itu aja. Saya tahu. Appraisal ya, kalau Pak Edi tentukan nih. Saya malam Pak Edi tentukan nanti ya. Nanti namanya appraisal Bapak sekalian ya. Jadi Pak Camat saya tidak bisa mengintervensi. Ibu, Bapak bisa memberikan informasi, ya. Apa yang saya sampaikan tadi tolong ya diadukan Bapak Ibu. Kalau ada tim appraisal, Bapak jangan diam. Kalau bisa kami udah mata pencarian kami nih Pak, jangan rendah-rendahkan Pak. Itulah ibu lah nih. Saya suka ibu nih. Kemarin saya ngikut ibu saya. Tapi saya tanya nih, pasti saya ikut ibunya nih. Saya dengar apa Bu? Saya kompak aja lah sama ibu. Udah tamu kita itu diganti seluruhnya. Karena ibu udah bilang tadi, ya. Jangan tanya lagi ya Pak, kalau kena sedikit tamu kami ganti semua Pak. Kan itu jelas itu kan. Tanah itu di bawah 100 meter persegi. Ini mensiasati yang kena kapling nih kayaknya Pak Jamannya. Kaplingnya 20x30. Kenapa jalan Pak? Tetapi kalau misalnya masih tidak bisa dimanfaatkan, apabila tidak bisa dimanfaatkan akan diganti kerugian lagi, tetapi tidak sama dengan ganti yang pertama. Diselesaikan dulu trasenya, nanti baru dinilai tanah itu sisa tadi yang di atas 100 meter persegi ya. Ini dia jalan tak ada ke sana, dia belakang kan dan sebagainya. Itu nanti akan dibangunkan akses keluar masuk. Kalau secara umum terbalang jalan desa sebagainya tidak akan dibangunkan akses baik di atas atau di bawah. Tetapi nanti kalau ada yang di belakang sifatnya pribadi, Bapak Ibu nanti berunding kiri kanan 2 meter, tolong tak dibangunkan. Dibangunkan nanti oleh kontraktornya sampai ke tempat yang Ibu. Nanti Ibu, Bapak bersurat di tahap pelaksanaan ya. Jangan nanti sesudah selesai orang bekerja baru Bapak agak protes dan sebagainya. Ini terjadi di Pekanbaru Kumat. Orang sudah selesai baru dia terpikir, tapi saya di belakang. Karena saking banyak tanahnya lupa. Nah, itu yang sekalian tahap persiapannya itulah. Jadi saya bersyukur sekali di seluruh masyarakat desa ini mendukung ya program strategis nasional ini. Saya beginilah, kalau kita hitung-hitung saya anggap amal jariah kita lah ya. Kemudian untuk anak cucu kita, mana tahu kita punya cicit besok kita kan sekolah dia ke Amerika kan. Nah, jadi itulah walaupun kadang-kadang tak terasa kan, karena kemarin ada pun nggak ada, saya di rumah aja Pak. Saya bilang untuk Bapak iya. Kalau untuk tetangga kiri Bapak, dia punya cucu mungkin di Jakarta sini. Dia mau cepat ke sini. Ataupun besok Bapak punya anak, punya cucu, punya cicit, pintar otaknya hilang. Dia mau kuliah ke Jawa sana. Perlu hari ini juga sampai. Malam-malam nih pesawat tak ada malam-malam. Akhirnya dia senyum-senyum aja, ngaku-ngaku setuju Pak. Iyalah kalau ditanya, kita buka sesi bertanya. Tentunya. Atau kemana ya? Akan masuk di tahapan nanti pelaksanaan pengadaan tanah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camat mungkin ikut aja ya. Tapi yang mau nanti orang lain, hobinya misalnya jangan ikut dia. Nah, jadi prosesnya masih panjang. Jadi jangan nanti Bapak Ibu tergoda iming-iming sama orang. Nah, saya sudah tahu harganya berapa itu. Nah, sekian. Nah, jadi Bapak percayalah sama kami pemerintah. Bertanya kepada Pak Kades juga kepada camat. Nanti ketemu di tangan saya camat lirik katanya. Kayaknya orangnya besar badannya ini kiranya camat, kiranya calon mapilnya. Bapak Ibu harus paham seperti salah satunya tadi, apabila Bapak Ibu yang punya tanah tapi masih atas nama orang tuanya juga sudah meninggal,
ya prosesnya cepat diurus ahli waris. Nah, kalau nanti diteken selain camat balik lagi salah ini gitu kan. Jadi ada kalau surat bapak ibu sekarang nanti sertifikatnya atas nama orang tua sudah meninggal, itu tadi fotokopi sertifikatnya, kemudian ada ahli waris, kemudian 15 orang anaknya tunjuk salah satu sampai yang dikuasakan. Jangan 15 orang berbondong-bondong pula nanti. Dan ini saya minta kepada masyarakat kami ikuti aturan yang apa sudah disampaikan, ikuti aturan pemerintah desa, kecamatan, jangan percaya dengan omongan orang yang tidak tahu ujung-ujungnya nanti meminta imbalan duit. Kumpulkan semuanya, bagus kecamatan ya kan gitu kan. Nah, jadi mungkin selanjutnya dari Pak Fahri, mungkin dari Bantek ya, bantuan teknis, urusan teknis di lapangan, urusan Pak Fahri lah kan gitu kan. Jadi mungkin silakan mungkin dari Pak Fahri dari Kementerian PUPR untuk bisa memberikan tambahan. Perkenalkan, nama saya Pak Rizal dari bantuan teknis untuk pengadaan tanah wilayah luar Kementerian PUPR. Yang terhormat Pak Camat, Pak Iwan, Pak Nurul, Pak Kades, dan Pak Mu. Dan yang terhormat Bapak Ibu-Ibu sekalian, untuk kegiatan kita ini tadi sudah sangat lengkap dijelaskan Pak Iwan ya Bapak Ibu ya, bahwa proyek kita ini proyek strategis nasional jalan tol Pekanbaru Rengat 2. Pekanbaru Rengat itu sepanjang 206 km dibagi dua. Untuk Pekanbaru Rengat 2 itu STA-nya di Sungai Dawu sampai ke Desa Muda Setia, batas Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten ada 6 ya Pak Camat ya. Desa Pasir Ringgit, Sidomulyo, Seko Lubuk Tiko, Banjar Balam, Rendang Seko, dan Lapang Sari. Kalau saat ini kita di Seko Lubuk Tiko itu pendataan terakhir ada 109. Lapang Sari 5. Seko Lubuk Tiko itu ada 109 bidang. Di sini jam lah kalau saat ini. Kalau mau ke Jambi lebih dekat lagi, jam 9 kilo. Kemudian untuk kegiatan kita hari ini konsultasi publik, ini kegiatan yang terakhir untuk dilaksanakan. Itu dibantu oleh Bapak Ibu untuk memantau tanahnya masing-masing. Tanah Bapak Ibu dipantau agar nanti mempermudah tim dalam kegiatan. Untuk pendataan Satgas A sama Satgas B nya. Kemudian untuk lahan jalan tol ini sendiri untuk wilayah kita mudah-mudahan tidak ada masuk kawasan hutan ya kawan-kawan. Kalau yang Pekanbaru Rengat 2 ini ada. Untuk kebutuhan lahan kita untuk totalnya ini untuk Kabupaten Pelalawan itu sekitar 12.879 meter persegi. Untuk Kabupaten Indragiri Hulu 3.730 meter persegi. Karena di Inhu ini ada 2 kecamatan, Kecamatan Lengat Barat dan Kecamatan Miring. Tapi kalau untuk jalan tol sendiri, Inhu ini panjang Pak. Karena ini masuk Pekanbaru Rengat 2. Untuk Jalan tol Jambi Rengat 3 itu Pekanbaru Rengat ini kecepatan rencana kita kan 100 km per jam, berbeda dengan Pekanbaru Dumai 80. Jadi kita sangat lebar Pak. Jadi mungkin jangan heran nanti kalau dari nol sana patok kanan kuningnya itu KA sebelah kanan. Kalau nolnya dari sana ya, KI nya kiri sini, jadi bisa sampai 130 meter lebarnya. Paling kecil itu 80 atau 90. Kalau Pekanbaru Dumai kan 90 meter. Kalau kita sampai 120-130 lah kami tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat panjang lebar dan jelas sampai bahkan ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pelaksanaan. Namun kami tidak salah juga selaku hakim dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Riau juga ingin sedikit menambahkan bahwa di tahapan yang kedua ini kira-kira apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah,
laksanakan itu supaya nanti Bapak Ibu pulang ke rumah tidak dalam kebimbangan, karena kita baru di tahapan kedua, masih ada 2 simpang lagi yang harus dilalui. Nah, di tahapan persiapan ini yang pertama sekali yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pertama, kuasailah lahan Bapak Ibu, kuasai kebun Bapak Ibu, kuasai ladang Bapak Ibu. Cara menguasainya bagaimana? Kalau dia sawit, rawatlah sawit itu. Kalau dia karet, rawatlah karet itu. Kalau dia kelapa, rawatlah semua tanaman yang kita tanam. Nah, itu yang harus Bapak Ibu lakukan di tahapan persiapan ini. Jangan lupa itu. Kemudian caranya tentukan batas antara sempadan satu dan sempadan yang lain. Ingat Bapak Ibu ya, kuasai lahan kita. Sempadannya diatur, dikasih patok, kemudian tanaman yang ada di dalam itu rawat seperti biasa. Jangan sumpah kita berpikir karena ini jalan tol akan dikerjakan, lalu biarkanlah sawit itu mau matilah. Jangan, karena sawit yang dirawat seperti yang sampai Pak Iwan tadi, karet dirawat seperti sampai Pak Iwan tadi, itu beda nilainya dengan yang tidak dirawat. Sayang rasanya kalau sawit itu tidak kita rawat, harganya nanti jadi rendah. Ingat Bapak Ibu ya, itu langkah pertama yang Bapak harus lakukan. Langkah kedua bagaimana? Langkah kedua yang Bapak Ibu harus lakukan di tahapan persiapan ini adalah Ibu pulang ke rumah, Bapak pulang ke rumah, buka lemari berangkas kita. Buka lemari berangkas kita, lihat di dalamnya masih ada surat tanah atau belum? Masih ada tidak surat tanah ini? Atau diam-diam nanti Bapak sudah meminjam ke bank, meminjam ke koperasi. Pastikan surat tanah kita masih ada di dalam lemari rumah kita. Kemudian kalau memang dia masih ada, lihat apakah surat tanah itu masih nama Bapak, masih nama Ibu, atau mungkin masih nama orang tua kita. Itu harus dilakukan Bapak Ibu ya. Ingat ya, yang kedua ya, lihat surat tanah kita. Kemudian kalau memang dia tidak ada lagi, Bapak Ibu berpikir, kemana surat tanah saya? Mungkin terlupa. Setahun yang lalu Bapak Ibu pernah bawa ke koperasi. Setahun yang lalu Bapak Ibu pernah bawa ke bank. Artinya surat tidak berada dengan kita, mungkin dengan bank. Apa langkah yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu harus datang ke bank. Bapak Ibu harus datang ke koperasi. Sampaikan bahwa Pak koperasi, Pak bank, tanah saya kena jalan tol. Minta fotokopi suratnya. Fotokopinya, jangan minta yang asli. Kalau minta yang asli tentu lunas utangnya. Kita minta fotokopinya saja. Simpan fotokopinya, laporkan kepada Pak Kades, laporkan kepada Pak Camat. Ini fotokopi surat tanah saya. Itu langkah kedua yang harus Bapak Ibu lakukan. Ingat ya, pertama kuasai kebun kita, kemudian kuasai surat-suratnya. Yang ketiga bagaimana? Yang ketiga yang paling penting. Jangan Bapak Ibu bertanya kepada orang yang tidak pas, seperti yang sampai Pak Iwan tadi. Karena dengan situasi proyek seperti ini, orang tentu akan banyak mencari keuntungan. Orang akan banyak memanfaatkan situasi. Kalau Bapak Ibu ragu, bertanyalah kepada kepala desa. Bertanyalah kepada Pak Camat. Karena mengapa? Kepala desa dan Pak Camat itu tentu tidak akan berbohong. Kalau mereka berbohong berarti melanggar sumpahnya. Ingat Bu ya? Karena Camat, Kades itu adalah anggota tim persiapan pengadaan tanah. Mereka insya Allah tidak akan berbohong Pak ya. Mereka pasti akan menyampaikan informasi yang pasti seperti apa ya yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Kalau Pak Camat, Pak Kades ragu, mungkin bisa naik ke Pak Iwan untuk menanyakan. Pak Iwan nanti akan menjelaskan lagi. Nah, itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan di tahapan persiapan ini. Kalau mengenai harga memang tidak bisa Bapak Ibu, karena di tahapan persiapan ini outputnya ataupun hasilnya adalah penetapan lokasi. Satu lagi tadi ada mungkin berkaitan dengan biasanya sering ditanyakan, ketika tanah saya tidak ada suratnya, mungkin ada kasus seperti ini. Ada Bapak Ibu? Ada ya. Ketika tanah tidak ada suratnya, tidak apa-apa. Tapi kita lapor aja ke Pak Kades. Mungkin kalau memang mau diurus suratnya, silakan saja. Tetapi sebelum penetapan lokasi keluar. Kalau penetapan lokasi sudah keluar, jangan nanti mengurus surat Pak Kades, ya. Nah, diharapkan sebelum penetapan lokasi keluar itu sudah ada surat yang baru. Tetapi kalaupun Bapak Ibu tidak mengurus suratnya, tidak mengapa, tidak apa-apa. Karena nanti di tahapan pelaksanaan itu nanti ada namanya dari BPN akan menunjukkan namanya ada
pernyataan sporadik, pernyataan batas-batas kita juga, itu nanti akan di belangkonya ada di tahapan pelaksanaan. Jadi ingat Bapak Ibu ya, hal yang Bapak Ibu harus lakukan. Kemudian berkaitan dengan surat tanah yang belum ada suratnya, itu kalau bisa sebelum bisa berkaitan dengan tanah kas desa itu harus hati-hati. Jangan nanti tanah kas desa itu dibuatkan atas nama orang tertentu. Karena ini bukan dari niat, tetapi kadang-kadang kesalahan data. Karena data desa ini mohon maaf kita tidak mungkin karena berganti bahwa desa itu sudah lama, data-data mungkin tidak tahu gitu kan. Akhirnya tanah desa dimasukkan ke dalam tanah pribadi. Jangan, karena ini nanti akan menimbulkan dampak hukum. Jadi itu yang tambahan dari saya yang disampaikan Iwan tadi. Sekian saja. Kalau ada pertanyaan nanti silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kementerian Pembangunan. Ini sepede tapi penting Pak. Jadi tanah saya ini kan kalau Pak Camat, Pak RW itu tahunnya ini punya Pak Haji. Tapi ini ada beberapa sertifikat kan sudah saya namakan anak-anak saya. Jadi kebetulan anak saya tidak ada daftar itu, tapi surat tanah saya itu ada yang nama anak saya. Itu Pak yang saya bertanya Pak. Ya, sudah sertifikat. Yang nama saya juga ada, yang nama anak saya. Saya kira itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan, apakah sudah positif patok kuning dengan yang kuning itu mengenai lahan kami itu? Dari patok ke patok itu apa sudah positif itu? Karena masjid kami itu separuh kalau lurus gitu, separuh itu habisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniasi. Iya. Saya tinggal di Lambang Sari 4, tapi lokasi yang kena jalan tol karena saya berada di desa Seluti. Yang ingin saya tanyakan Pak, di patok kebun saya itu kan ada yang untuk tol KA dan KI, terus ada juga yang untuk oprit 28, oprit 26, oprit 18, banyak banget lah Pak pokoknya. Nah itu bagaimana menghitung mana yang kena mana yang enggak Pak? Karena dari oprit itu yang saya bingung, karena berbatasan dengan jalan NAPP Pak. Ya, mudah-mudahan nanti sama dengan pada di BPN ya. Karena sertifikat ini galinya orang BPN nih. Cuman kalau Pak Haji ya, Pak Haji Superman nih, saya senang juga Pak jadi anak bapak nih Pak, udah dikasih sertifikat. Jadi intinya gini Pak, kalau memang itu udah nama anak bapak atau siapa yang kita sampaikan, nanti yang akan menerimanya yang sesuai di surat itu Pak. Walaupun dari bapak, tapi udah atas nama anak sertifikat, udah si Adi, si Babu dan sebagainya, nanti akan menerimanya adalah nama yang tertulis di surat itu. Cuma kadang-kadang kita jaga-jaga juga Pak, selaku orang tua ini kita jangan nanti salah. Nanti kata anak yang lain misalnya kan. Tapi kalau semuanya ada oke, ada masalah. Ya. Jadi Pak, kalau misalnya di situ kita ancam mungkin rasanya kena ya. Kalau kena separuh, supaya itu bisa mereka tadi kena separuh ya. Nah, kena separuh nanti akan dia kalau masjid, ibadah dan sebagainya, nanti pengurus nanti menentukan akan dibangun seperti semula. Masjid dibangun lagi biasanya masjidnya dibangun itu sudah jadi dulu, baru ini dirobohkan. Kemudian sebab nanti pengurus nanti berkoordinasi dengan pelaksana pengadaan tanahnya ya. Tapi sekarang kita baru persiapan. Dan nanti kalau udah kena dari Pak Fahri bilang kena itu mungkin ya itu sebagai kena ya. Kalau itu sekarang kasih nanti Pak Sofian nanti dengan
dan pengurus masyarakat atau Pak Kades dan sebagainya bermusyawarah kemana dipindahkan. Sebenarnya kalau saya bingung, saya yang bingung. Kok nggak ada patok di tanah saya ya? ini aneh pula deh ya, sebetulnya sih ya. Berarti kalau banyak patok tuh banyak kena itu. Ya amin ya, sebetulnya sih ya. Ibu jangan risau lah. Sekarang udah senyum aja ya. Sekarang ibu menjadi mudah-mudahan ya Allah akan dirugi sesuai dengan keinginan saya, dibuktikan. Amin. Tidak mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak, Pak Camat, beserta bapak dari provinsi. Saya hanya ingin bertanya ini Pak, masalah underpass. Jadi underpass itu apakah berapa meter dari jarak tiangnya apa patoknya itu? Patok yang kiri kanan untuk underpass untuk jalan itu Pak. Jadi sekarang ini kan ada yang terdampak pas di sudut rumah warga saya. Kemudian rumah di depan di samping rumahnya ada rumah. Jadi apakah di lurusan termasuk ke dalam underpass jalan untuk jalan? Di berapa meter dari patok itu Pak? Itu yang saya bertanya. Nama saya Sriwati ini, saya berasal dari Pangkalan Kerinci, tapi tinggal saya orang tua saya di sini. Saya punya orang tua saya punya tanah kan dihibahkan kepada saya. Jadi orang tua saya udah meninggal. Kemudian kan cekinya berarti ibu saya. Tanda tangannya tentu ibu saya. Surat keterangan tanahnya meninggal tuh cukup dari desa atau sampai kemana? Ibunya masih hidup. Ibunya masih hidup. Bapak yang meninggal. Iya. Sertifikat atas nama bapak. Sertifikat atas nama bapak. Apakah cukup ibu aja atau kalau pakai surat kematian? Tadi kan ada bapak bilang kan surat kematian gitu kan? Berarti surat kematian itu sampai di desa aja atau sampai ke mana gitu? Supaya kita tidak kerjanya berulang. Ya. Sri. Bu Sri ya. Surat tanahnya itu atas nama bapak. Kemudian bapaknya sudah meninggal. Tapi ibu masih ya. Ibu masih ada. Anaknya berapa Bu? Anaknya 6. Tetap 7 nanti masuk di dalam surat keterangan ahli waris Bu, ya. Pokoknya anak ibu ada di Singapura, ada di Jakarta, yang penting tanda tangannya ada. Jadi tidak boleh Bu. Kalau anaknya 6, yang menaikkan 3 tidak boleh. Nanti ibu ditunjuk baru. Ditunjuk salah satu yang dikuasakan. Begitu, ya Bu ya. Jadi yang namanya ahli waris kita tidak bicara masalah bayar utang, expander ini siapa nanti yang punya, Pajero ini siapa yang punya. Intinya semua ahli waris wajib masuk di dalam surat keterangan ahli waris. Kemudian surat keterangan kematian ditekan kepala desa diketahui camat. Oke Bu, udah jelas? Kalau misalnya nanti itu pihak masjidnya bersedia, mudah-mudahan bersedia Pak, itu dibangunkan dulu Pak. Masjidnya dibangunkan dulu, selesai dibangun, baru direlokasi. Jadi tidak masjidnya dibangunkan dulu, baru masjidnya. Jadi masjidnya dibangun dulu. Ini tanahnya hibah atau wakaf Pak? Hibahnya. Nanti itu dia ada tersendiri itu Pak. Kalau soal hibah ini tidak sama dengan tanah warga yang lain. Mungkin saya misalnya kasih gambaran ini Pak. Misalnya Pak Camat izin Pak Camat. Misalnya nanti Pak Camat sama warga sepakat nanti untuk acara UGR-nya di sini, misalnya biasa di Aula Camat atau di Aula Bupati. Seperti tadi juga sudah dibilang Pak Iwan, tapi saya gambarkanlah realistis keadaannya. Nanti tim BPN di sini, tim dari BPK, tim kita, banknya di sini nanti. Nanti warga yang datang dipanggil satu-satu, daftar ke BPN, dijelaskan atau dilihat arsipnya. Kalau oke lanjut ke sana. Nanti dari tim BPK-nya langsung mengambil foto, scan, kirim ke Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara. Kalau oke, nanti kita langsung ke kita, ada nanti tanda tangan, langsung ke bank, apakah itu nanti BNI atau BRI atau Bank Riau, tergantung nanti. Jadi banknya langsung di saat itu juga buka rekening. Jadi di saat itu juga Pak tidak buka rekening sekarang. Jadi semuanya misalnya 100 juta Bapak terima di tulisan itu 100 juta Pak, yang Bapak terima masuk ke rekening Bapak itu semuanya 100 juta tanpa ada pemotongan sedikit pun, tanpa ada pemotongan materai pun tidak ada, semuanya dari kita semua.
Mungkin gambarannya seperti itu Pak, tidak akan merepotkan Bapak, termasuk nanti waktu pembangunan masjidnya.